Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 5 semester 2. Di tema 6 yaitu panas dan perpindahannya dengan subtema 1 suhu dan kalor dengan kata kunci kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Kompetensi dasarnya adalah 1. Menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal pembangunan bangsa. Maka dari itu, tumbuh kembang anak harus memperoleh prioritas yang tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak dari mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, kemiskinan, dan diperlakukan salah. Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA atau lebih dikenal dengan UNCRC yaitu United Nations Convention on the Rights of the Child adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya. Yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh PBB. Indonesia sendiri meratifikasi KHA ini pada tahun 1990. Setelah 12 tahun, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berikut adalah gambaran hak-hak seorang anak. 4 kategori hak-hak anak menurut konvensi. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 2. Hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. 3. Hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Yang keempat, hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Berikutnya adalah hak dan kewajiban anak.
di mana hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban anak di sekolah. Kira-kira apa saja hak dan kewajiban anak atau peserta didik di sekolah? Berikut adalah gambaran tentang hak dan kewajiban anak atau peserta didik di sekolah. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta didik berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Hak peserta didik pada setiap satuan pendidikan adalah 1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 2. Berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. 3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. 6. Yaitu menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Berikut adalah kewajiban setiap peserta didik. Yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberhasilan pendidikan. 2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga negara asing, dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah NKRI. Hak dan kewajiban anak di rumah. Kira-kira apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anak di rumah? Berikut adalah gambaran tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah antara lain 1. Berhak mendapatkan kasih sayang. 2. Berhak mendapatkan perlindungan. 3. Berhak untuk bermain. 4. Berhak mendapatkan kesehatan. 5. Berhak mendapatkan pendidikan. Dan berikut adalah kewajiban anak di rumah. Di antaranya adalah 1. Belajar. 2. Membantu orang tua. Dan yang ketiga adalah menjalankan perintah agama. Tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tanggung jawab?
Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatannya, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan orang lain. Adapun wujud tanggung jawab sebagai warga negara adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah tanggung jawab di lingkungan rumah. Yang pertama, seorang ayah bertanggung jawab menafkahi keluarga. 2. Seorang ibu bertanggung jawab untuk mengelola rumah tangga. 3. Anak melakukan tanggung jawabnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat berbakti kepada orang tuanya. 4. Seorang kakak melaksanakan tanggung jawab untuk menjaga adiknya dan menjadi teladan yang baik. Sedangkan tanggung jawab di lingkungan sekolah adalah 1. Siswa melaksanakan tanggung jawabnya untuk menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku. 2. Para guru mengajarkan materi agar anak didiknya mengerti apa yang mereka ajarkan. 3. Para siswa yang pikat kebersihan kelas atau gotong royong membersihkan sekolah. 4. Para siswa dengan sungguh-sungguh mengerjakan ulangan atau latihan soal dengan jujur tanpa mencontek. Tanggung jawab di lingkungan masyarakat. 1. Bapak-bapak Siskamling melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan. 2. Anggota masyarakat dengan sepenuh hati melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. 3. Kepala keluarga bersedia untuk membayar iuran di tingkat RT, RW, atau di tingkat desa. 4. Setiap anggota masyarakat menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. 5. Ketua RT, RW, atau kepala desa mengayomi dan melayani warga yang dipimpinnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di pembahasan yang lainnya. Terima kasih.